angkat telepon suasana ada bos, masa iya kita langsung mau angkat. Jadi kita kan di situ tahu diri, kita di situ tuh kan istilahnya PRT lah, pembantu kasarnya ya. Masa iya kita mau ngangkat telepon semaunya, kan nggak mungkin. Habis itu udah kita capek-capek dicurigain, kan itu bikin kesel. Jadi tuh kayak gimana sih hati tuh, ya Allah saya tuh di sini udah kerja mati-matian masih dicurigain. Gimana kalau saya ini beneran kayak lagi apa mah? Lagi apa? Nggak ngapa-ngapain, Scroll kerjaannya. Bu ya di check out kalau ini tuh nggak usah dimasukin keranjang terus kerjaannya Shopee ini. Ya kan mikir-mikir dulu, terus perbandingan harga biasa wanita kan kayak gitu ibu-ibu tuh. Nah, tapi lihat loh itu sampai 700 berapa? Ampun. Beli baju gitu, dasteran terus tiap hari kerjaannya. Nyaman loh ya, nyaman, daster itu ternyaman, baju ternyamannya emak-emak. Tapi kan ya kamu percuma istilahnya di Shopee, di Tokopedia tuh kamu scroll nyari barang cuma dikeranjang-keranjangin terus, kalau nggak di check out buat apa saya ngasih duit? Saya ini capek-capek kerja buat nyariin duit buat kamu juga. Eman loh, jadi tuh kadang tuh kalau ibu-ibu tuh kan udah dikeranjangin, pampers anaknya habis, tiba-tiba listrik nut barengan sama gasnya habis, ya udah dimasukin keranjang dulu gitu. Tapi ya wo, ya jangan nemen-nemen kalau apa itu masukin ke keranjang kuning, ya wo ya di check out gitu loh. Lihat baju compang-camping. Daster yang bolong itu enak tau ya, nyaman beneran. Kayak ayah tuh ya kalau kayak boxer yang talinya dikaret. Kolor ya, ada talinya terus di itu loh ya, di apa sih ya? Yang talinya udah molor itu loh. Itu ayah nyaman nggak? Ya nyaman, tapi kan iya sama, aku juga daster tuh nyaman. Nih ya, kalau ibu-ibu ya kalau dasternya belum ada dirobek di ketek, terus robek di bagian jahitan, ini pokoknya daerah-daerah ketek sini, di bawah-bawah sini belum robek, itu berarti dia bukan emak-emak sejati. Tapi iya menurut kamu kan nyaman, tapi saya ngelihatnya lu nggak nyaman, dikira ntar si Iwan itu istrinya compang-camping, apa nggak dibeliin baju apa kayak gimana gitu, dasteran terus kerjaannya. Biarin, jangan ngomong, nggak usah dengerin omongan orang. Yang penting mah aku tuh sehat, bisa makan enak, yang kayak ketang sambal terasi ya penting enak, nikmat gitu ya. Yang penting anaknya nggak kekurangan pampers, nggak kekurangan susu, nggak kekurangan uang sekolah, mah yang dasaran aja ya udah nggak apa-apa. Iya tapi ya nggak kayak gitu juga kali ya, sekali dua kali mah pakai apa baju-baju yang bagusan dikit, nggak compang-camping kayak gini. Masa pakai baju kalau pas keluar aja? Berarti kamu tuh apa ya? Berpenampilan menarik tuh buat orang lain, bukan orang di rumah. Nih, gitu maksudnya. Salah, wanita itu nggak seperti itu. Jadi ya tapi nggak tahu ding ya, wanita kan beda-beda ya. Jadi kalau seumpamanya keluar pengen berpenampilan bagus tuh sebenarnya nggak semua wanita itu karena biar tertarik, biar dilihat orang lain itu menarik. Sebenarnya tuh ada juga yang berpikiran gini, biar dia tuh keluar tuh biar gak malu-maluin suaminya. Jadi dia tuh penampilan rapi ya, jadi orang tuh ngelihat, oh apa sih, jadi nggak malu-maluin suaminya gitu loh. Tapi ya nggak tahu kalau yang lain ya. Tapi kalau kamu kayak gimana itu? Aku tuh mikirnya biar suami aku tuh nggak malu bawa aku gitu, biar nggak ngelirik yang cantik-cantik gitu loh. Ya, jadi pokoknya pandangan suami tuh fokus ke istri gitu. Kadang tuh saya mikir kayak gini loh, ini istriku kalau di rumah dasteran terus compang-camping, tapi kalau pas saya ajak keluar tuh dandannya ada semelehoy gitu ya? Enggak, maksudnya misal dandan jam 1 tuh kelar-kelar bisa jam 3 gitu loh. Ya Allah, jadi perempuan itu ya bener-bener repot loh ya. Belum ngurus dirinya, nih baru pakai lipstik sebelah, anaknya nangis. Nih, baru pakai alis satu, yang sebelahnya ini anaknya udah minta apa aja. Jadi ya dandannya, ya contohnya anak kita aja. Jadi aku tuh dandan tuh, jadi jangan dikira emak-emak berdaster ini kalau lagi
apa sih, keluar itu nggak bisa cantik, jangan salah. Jadi emak-emak berdaster di rumah itu karena kenyamanan, jadi kan nggak ribet gitu. Masa iya sih di rumah mau pakai yang kebaya kayak gitu kan, aneh kan, ntar dikira gue kesurupan lagi kan, nggak mungkin kan gue kebayaan nyapu pakai kebaya kayak gitu kan, nggak mungkin. Jadi daster itu enak lah, adem yang pasti. Nah, jadi kalau daster belum bolong itu berarti belum afdol jadi emak-emak. Nah, gitu iya. Tapi kalau keluar nih, makanya jangan nyepelein emak-emak berdaster. Jadi kalau pas lagi keluar cantik, tampilannya tuh pasti beda. Itu sebenarnya bukan untuk orang menarik perhatian orang lain untuk kita, tapi tuh kita itu biarin suami tuh ngerasa nggak malu, ya. Iya. Istriku cantik, nah, gitu. menawan gitu. Iya. Sebenarnya tergantung dari pandangannya masing-masing sih ya. Kalau orangnya gampang negatif ya pasti mikirnya negatif. Tapi kalau orangnya berpikirnya positif ya insya Allah bakalan mikirnya nggak aneh-aneh kayak gitu. Iya. Tapi kan ada kayaknya yang istilahnya kalau keluar tuh penampilannya di menarik-narikin mungkin lah istilahnya. Terus? Jadi seolah-olah tuh bukan buat suami gitu. Kalau di rumah aja marah-marah, kerjaannya compang-camping, suami dibentak-bentak gitu. Coba ya. Kalau di luar aja ada suami orang, istilahnya orang lain nyapa Mbak, oh monggo. Sampai nunduk-nunduk, kadang sampai berangkang-berangkang saking sopannya. Nih, jadi beda suami di rumah. Mungkin. Mah bikinin kopi, cam udah ngomongin kemana-kemana lah istilahnya. Nih. Apa nggak ngeliatin lagi sibuk apa segala macam. Tapi kan istri itu juga kadang ada mood-moodannya. Mungkin kalau lagi di luar itu dia lagi happy, dia jalan-jalan tuh happy. Kalau di rumah terus ngeliat tembok, ngeliat wajan, ngeliat cucian piring, cucian baju, mungkin dia stres juga ya. Jadi ayah itu maksudnya jangan menuntut untuk istri itu sempurna gitu. Jadi baru masuk atau masih capek, atau dilihat dulu, mama capek ya, gini. Kasih kayak segepok duit gitu langsung, nanti ini ayah nyuruh apa aja pasti dipijitin. Ya, itu mah udah beda urusannya. Pokoknya nih, kalau nggak ada duit gimana mama lah. Capek. Ya makanya kerja yang rajin, kerja, biarin istri anaknya nggak non-stop kerja. Ya. Duitnya buat kamu semua juga. Iya, tapi ya pokoknya ngeliat kondisi aku tuh kan kadang capek, bosen ya, terus ya namanya ibu rumah tangga emang udah kewajibannya. Tapi kalau pulang-pulang nanti suaminya yang begini-begini, ya tanduk saya keluar lah kayak gitu. Kalau datang-datang disapa baik-baik, bantuin kerjaannya, ditanyain, digendong, ya gak usah digendong juga, dipijitin segala macam. Jangan, gak usah. Capek-capek loh mas, suruh gendong, suruh pijitin. Enggak ditanya aja gini, Ma gimana hari ini gitu. Ada keluhan gak hari ini, cerita gini-gini, terus disediain duit segepok gitu, langsung tak sayang-sayang. Berarti nggak perlu bilang, Ma bikinin kopi udah. Enggak. Ini keranjang kuning nggak nyampe 700-an kayaknya. Kalau seumpamanya aku dikasih gepokan terus. Ya udah. Ini gimana keranjang aku ini banyak banget. Saya mah nggak apa-apa check out asal ada duit mah. Ya ada duit, tapi tuh kok aku tuh gimana ya, sayang loh ya. Kadang tuh kalau mau check out listriknya nggak jadi masuk keranjang. Pas mau check out lagi pampers anak habis, masuk keranjang. Jadi keranjangnya numpuk. Untung nggak diblokir sama Shopee, masukin keranjang. Tapi 1-2 mah di check out lah. Yang murah-murah aja, yang 35.000 gitu. Jangan yang mahal. Yang murah-murah aja yang di check out gitu loh. Nanti kalau ada duit lebih itu baru check out yang mahal gitu loh. Iya. Jadi tapi nggak dasteran terus kayak gitu. Daster yang murah-murah tuh banyak loh mas yang lihat di Shopee ini. Iya. 25.000, 15.000 juga ada. Iya, besok nanti saya kalau di rumah mau pakai kebaya kayak gitu, terus nanti mau pakai inilah sanggul gitu di rumah biar menarik gitu. Nggak usah dasteran aja. Ya sekali. Besok saya pakai jas ya. Pakai jas gitu, pakai peci gitu. Ya seenggaknya kan kalau saya kan pakai kaos, pakai celana lepis gitu kan. Sebenarnya ayah tuh rapi-rapi tuh mengapa loh tujuannya? Ya supaya kamu tertarik gitu loh istilahnya tuh. Bukan orang lain, orang lain siapa loh? Nggak ada yang lain. Makanya biar istri tuh lebih tertarik, lebih menarik,
pokoknya makin lope-lope gitu. Wah, suamiku ganteng, rapi Biar gitu. Biar nggak, kerumut. maksudnya biar nggak ngelirik-lirik suami orang gitu istilahnya. Gitu. Kalau suami ganteng, Amit-amit. meskipun nggak ganteng-ganteng amat, yang penting rapi gitu, nggak bau Iya. keteknya juga. Iya, jangan aja jangan bau-bauin. Nah iya, kalau kamu nuntut ganteng, saya nggak bisa, bener saya nggak bisa ngabulin itu semua. Aku loh Tapi dulu kalau nuntut nggak rapi, inget ya. Aku itu dulu- masih lah dikit-dikit bisa. Aku tuh dulu gadisnya tuh apa pernah dasteran, aku nggak pernah. Perut nggak kemana-mana, itunya lemak-lemaknya. Ya tapi yang nggak pantas lah kalau masih gadis pakai Loh, daster. banyak loh ya sekarang gadis daster itu nggak ibu-ibu aja, nggak gadis-gadis itu sekarang banyak yang pakai daster. Kirain Karena cuma ibu-ibu aja. enggak. Soalnya tapi dulu aku tuh emang nggak pernah dasteran. Semenjak kenal ayah, punya anak jadi dasteran. Apa karena enak gitu, terus sekali pakai langsung blum pakai semua. Ya, Kalau pakai gimana celana kan, nyaman, nggak tahu aja celana, nyaman. baju, Iya kalau ribet. daster kan langsung bleng gitu ya. Ribet mungkin karena udah lemak di mana-mana ya. Jadi Jadi lemak bukan masa bodoh ah. enggak lah. Saya jelek ini mau ya silakan, nggak mau. Artis-artis aja banyak pakai daster, tapi daster mereka mahal-mahal ya. Kalau saya mah 35.000 Tapi aja ya, udah bagus. Ini loh, jangan sampai kamu ini lupa sama penampilan, sama perawatan diri di rumah. Takutnya Ya kan pokoknya namanya suami yang kan penting aku duitnya mana. ya ntar dulu dengerin kalau suami ngomong gitu. Ya pokoknya mana duitnya dulu. Istilahnya kamu tuh jangan compang-camping, maksudnya suami capek-capek, penampilannya compang-camping, terus bau look, daster sowek, terus alah bleketek pokoknya. Enggak sih, masanya sih bleket. Ya masa ntar suami terus ngelirik orang lain Ya di udah luar sana gimana? tidur di luar Kalau sana, nggak usah pulang ke rumah. Kalau istri cantik di rumah nggak bakal denger ya, ngelirik yang di nih. luar. Kayak yang di TikTok, di Facebook tuh ya. Istri di mata suami, buset kayak mak lampir. Mak lampir. Istri di mata orang lain, menarik loh ya. Padahal aslinya apa cantik Enggak. istrinya ya. Iya pokoknya intinya kalau istri di mata orang lain itu menarik, tapi di matanya suaminya sendiri kayak mak lampir. Ya gitu. karena ya penampilannya, tingkahnya tuh udah dol loh istilahnya tuh. Maksudnya, Kayak kentut aja udah nggak punya malu gitu loh. oh gitu. Ya. Oh. Ya tapi mending kayak gitu ya daripada kita jaim-jaiman, kita Ya, mau dulu ketawa aja aja gini nih. gini-gini. Sama aja dulu diem, mau makan gitu. Mau makan apa gitu. Terserah. Sebenarnya tuh ngempet loh ya, takut kamu nggak ada duit. Dibeliin ini ya, makasih ya. Sekarang dibeliin kayak sekiranya nggak cocok aja, ngapain beli yang ini gitu. Enggak, emang aku pernah kayak gitu. Ya seumpamanya gitu. Iya, loh. tapi kan gimana ya? Kalau dulu tuh kan jaim namanya, orang masih Jaim pacaran. gitu. Nah kalau sekarang mau jaim-jaiman ya Allah ya Robbi, kan namanya orang berumah Ya, tangga namanya, itu ya, harus ya harus lebih- saling melengkapi ya gitu. Namanya udah berumah tangga itu udah, maksudnya dua sifat itu jadi satu. Jadi kita tuh harus harus saling tahu lah harus seluk beluk istri, kompak seluk beluk. gitu juga Nah iyalah, kalau semuanya kita masih jaim-jaiman kayak mana kayak gitu, ya elah Kalau nggak punya ini- Bilqis sama violin meren. Menurut kamu saya dulu sama sekarang tuh perbedaannya tuh Banget jauh. jauh. Dulu malu-malu dulu ya. Masa Kalau ketemu aja pengen nunduk-nunduk, berangkang-berangkang gitu. enggak, mau Enggak. natap aja malu, mau Malu. natap. Sekarang berat di depan muka orang, malah disengaja Nggak apa? dikentutin di orang. Dulu aja paling kayak mau kembung kentut nggak bisa keluar. Nggak usah buka aib lah. Dulu kalau duduk, kalau ngapel, cuman gini aja nunduk, curi-curi pandang, dikit. Topik. Kalau sekarang, masya Allah, disuruh begadang aja malah begadang terus. Kadang sampai capek mulut istrinya ngomong. Kadang aku tuh mikir, aku tuh punya anak 2 tapi kayak berasa punya anak 3. Ya satunya, ya ini nih, 2 blek. 2 blek. Tapi sayang loh saya sama kamu. Alah, sayang, pret. Demi apa? Hah? Demi apa? Demi apa ya, nggak demi apa-apa lah. Sayang, alah bohong. Coba kalau senyum ya.
Ya kalau nggak saya nggak mungkin punya Vio sama Bilkis. Ya kan? Iya. Aku loh merantau 3 tahun, tetap sama ayah. Betah di sono. Ya betah nggak betah ya, namanya merantau demi masa depan. Oh iya. Iyalah. Ya Bukannya walaupun di sana tuh enak, di Taiwan sana. ya enak pas Istilahnya gajian. bebas dulu. Ya bebas ya bebas yang bebas. Kalau aku lo tahu sendiri 3 tahun itu aku nggak ada libur Nggak ada sama libur. sekali. Tapi kan saya nggak tahu istilahnya kamu bilang nggak ada libur. Saya nggak tahu karena saya jauh juga. Kamu lagi main kemana, entah kemana. Kamu bilang libur sama saya, ya saya tetap ya percaya karena nggak tahu gitu. Ya makanya itu rumah tangga itu harus saling percaya. Kalau nggak saling percaya udah hancur dari Ya, dulu. tapi kan harus ada pembuktian gitu loh. Ya buktinya tuh ada istilahnya, sumpamanya nih di apa sih namanya, gaji di daftar gaji aku emang ada potongan libur. Ada nggak selama 3 tahun full tuh? Lihat ada nggak? Aku ada libur. Kalau di sana tuh istilahnya ada hari libur apa gitu, pasti itu gaji tuh dipotong. Dipotong ya? Maksudnya nggak ada, maksudnya kalau minggu itu kan lembur. Sebabnya kan sebelumnya tuh ada 4 atau 5 kali minggu. Jadi itu tuh dihitungnya lembur. Tapi kalau kita libur pasti dah nggak ada lembur 1. Itu aku ada nggak? Nggak ada sih. Ya iya. Mau libur kayak mana? Tapi kalau misalnya kamu keluar ini, tapi kamu kenapa marah gitu loh? Maksudnya? Ya kamu keluar gitu, kok kenapa saya telepon nggak diangkat-angkat? Saya bilang kan kamu main. Kamu bilangnya libur, tapi saya teleponin nggak diangkat-angkat. Maksudnya gimana sih? Iya, maksudnya kan gini. Nah, kamu kan sebenarnya kan nggak libur, lagi kerja. Nah, saya kan pikiran kan hari Minggu gini, tapi kamu nggak ngabarin saya gitu loh kalau kamu ini. Jadi saya telepon nggak diangkat-angkat. Nah, ketika malam kamu tuh nge-WA saya waktu itu kan, ingat kan? Gimana? Kamu bilang saya kerja lembur, nggak libur, tapi saya nggak percaya. Nah gini, kan kadang kita tuh kalau udah di luar negeri tuh kalau dicurigain, terus tuh kadang kita tuh kayak mana ya, kita udah bener-bener kerja, kita capek, terkadang tuh kita itu nggak kayak di HP orang-orang ngelihat di kamera, di Facebook itu statusnya enak-enak, mereka itu menutupi kesengsaraan biar kayak keluarga itu nggak ngelihat semuanya. Sebenarnya yang di kamera itu nggak semuanya benar. Kadang kita itu di kamera nih pas lagi senengnya aja kita kamerain, pas kita ngosek WC, ngurusin kakek, kita malam nggak tidur, itu tuh kita nggak pernah kan kita videoin, jarang kita istilahnya ini, biar keluarga itu nggak kepikiran, biar kita tuh kelihatannya enak kayak gitu. Terus itu kadang kan kalau kita udah capek seharian kerja, kalau kita mau ngangkat telepon suasana ada bos, masa iya kita langsung mau ngangkat. Jadi kita kan di situ tahu diri, kita di situ tuh kan kayak istilahnya PRT lah, pembantu kasarnya ya. Masa iya kita mau ngangkat telepon semaunya, kan nggak mungkin. Habis itu udah kita capek-capek dicurigain, kan itu bikin kesel. Jadi tuh kayak gimana sih hati tuh, ya Allah saya tuh di sini udah kerja mati-matian masih dicurigain. Gimana kalau saya ini beneran kayak gitu? Jadi itu kayak orang tuh kadang nekat. Jadi udah sayanya bener-bener di sini capek kerja, bener-bener dicurigain. Jadi pemikiran cewek tuh nggak jadi nggak semua sama. Jadi ada yang udahlah saya nakal sekalian gitu. Jadi mungkin udah punya pikiran kayak gitu, terus ada orang lain istilahnya ingin kayak namanya setan ya, mau menghancurkan, jadi deket, jadi dia langsung ngerasa nyaman sama itu orang, terus di rumah bikin emosi, curiga gitu, terus jadinya ada yang lebih perhatian, dekat lagi, bisa ketemu lagi. Nah, ya tapi kan beda sama mama. Sama mama lu gak pernah ketemu, tanya sama majikan mama. Dekat, ada yang merhatiin, diajak jalan, diajak makan gratis. Mana ada. Emangnya di sana itu seenak kita mau keluar ini, kalau nggak hari libur ya nggak bisa lah, aneh-aneh. Dia yang cowok-cowok di sana juga kan kerja. Ya kan bisa lah curi-curi waktu. Ya mana ada. Ya kali dikiranya aja di Indonesia gitu segampang itu. Ya enggak lah. Ya masa ya dalam sebulan nggak bisa curi waktu. Ya nggak mungkin. Kalau saya emang nggak bisa sih. Soalnya emang saya selama 3 tahun itu emang saya nggak ada libur sama sekali. Mungkin kalau liburan tuh yang beneran sama majikan.
Jadi nggak pernah yang libur bebas sendiri tuh, nggak pernah. Dulu pernah sekali itu pulang dari rumah sakit itu kan kayak mampir ketemu Sri Rajo, saudara itu loh, itu hanya. Nah itu doang, nggak yang kayak mana. Lagi pula. Tapi pernah nggak ada cowok yang yang chat, ngajak kenalan, ngajak ketemuan? Alah ya kayak gitu mah ya namanya, apalagi dunia Facebook. Sebenarnya kalau kita ngeladenin ya pasti ada aja, nggak mungkin nggak bohong kalau nggak ada. Apalagi kalau anak-anak yang nakal, istilahnya bukan nakal, maksudnya yang ganjen kayak gitu ya, pasti inbox itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Apalagi ngelihat kita itu kerja di sana, pasti kan ada duit lah, walaupun penampilan kita nggak menarik, kita ada duit. Mungkin yang cuman sekedar mau ngeret kayak gitu ya langsung inbox, balik lagi ke diri kita. Kita ngeladenin enggak kayak gitu. Berarti intinya kalau si perempuan ini nggak ngeladenin ya nggak bakalan terjadi. Nah iya, makanya wanti-wanti nih kalau ngeliat inbox kan, aku tuh kalau istilahnya udah kan, kalau kita inbox tuh kan muncul ya di kayak beranda apa sih, kalau kita klik kan baru ketahuan nih kalau udah dibuka. Nah, kalau aku ya, tapi bukannya aku sok-sok gimana ya. Nih, aku nggak kenal sama orang itu, tiba-tiba dia kayak inbox gitu. Aku nggak bakalan buka inbox orang itu, karena apa? Sekalinya kita buka inboxan orang itu pasti disangkanya kita ngerespon. Mending nggak usah dibuka kayak gitu. Jadi kalau nggak kenal tuh udah nggak usah dibuka. Sekalinya kita buka, walaupun nggak kita balas, dia tetap penasaran inbox kita sampai kita luluh gitu. Jadi mending kalau menurut aku sih daripada rumah tangga hancur, berawal dari kayak iseng juga bisa. Coba penasaran nih siapa sih yang inbox, kita buka sekali. Oh nggak kenal, tapi kita udah mencoba buka, terus pasti yang inbox itu pasti dia kayak penasaran, udah dibuka nih, dia inbox terus sampai kita luluh gitu. Ya tapi misal kalau si laki-laki itu lebih ganteng, lebih tajir, terus jangan kan yang di rumah buluk istilahnya. Kribo. Ya tapi kan ya tergantung lagi sih ya, maksudnya gimana ya? Ya mungkin tergantung pendapatnya diri masing-masing ya. Iya, pendapat orang kan beda-beda. Kalau aku kan buktinya. Kalau prinsipmu kayak mana? Ya kalau aku kan buktinya balik lagi ke rumah, balik lagi ke ayah, maksudnya keluarga gitu. Nggak yang kayak mana. Karena emang dari awal tujuanmu tuh emang nyari duit buat keluarga. Ya, iya benar. Bukan buat seneng-seneng gitu ya? Ya bukan lah. Dari awal juga kan aku jelas duitnya tuh uangnya kemana tuh kan jelas gitu. Terus masalahnya Anda di Indonesia apa kabar? Wassalamualaikum. Saya di sana jarang ketemu orang Indonesia, jarang sekali ketemu orang Indonesia, apalagi laki-laki. Karena apa? Saya nggak pernah libur. Lah ayah yang setiap hari nongol orang Indonesia, kemana-mana Indonesia, pulang kerja Indonesia. Halo, apa kabar kesetiaan Anda hari ini? Nah kan kita ketawa. Tuh kan ketawa. Skip. Tuh kan. Kalau saya pribadi ya sengaja saya nyari kesibukan lah, istilahnya yang benar-benar kesibukan, jadi kayak nggak ada waktu buat bengong, buat nyari sana kemari. Istilahnya kita tuh nyari kesibukan buat yang ngilangin kegalauan itu tadi loh. Misal saya kan di hobi kan di konten gitar segala macam, jual beli gitu. Jadi saya tuh emang sibuk di situ kan. Saya di rumah juga ngewarung juga, pulang kerja langsung buka warung segala macam. Ya tapi kan kadang nggak tahu. Ya kadang tuh sekarang tuh wanita itu lebih ganas daripada laki-laki. Jadi dia ngelihat ya enggak. Iya, nah makanya tuh aku bisa ngomong kayak gitu karena apa? Jadi mungkin dia ini nih, giat nih kerjanya nih. Penampilan nomor terakhir katanya gitu. Yang penting mah dompetnya tebel gitu. Pasti ini mulu di ya kalau kayak saya apa dompetnya tebel-tebel paling STNK sama setruk Indomaret bekas belanja biar kelihatan tebel gitu. Iya, dari muka aja nggak ada tampang-tampang berduit. Yakin bener. Demi apa? Sampai orang sini tuh ngebilang saya ini dikira tukang paket. Dikira duda. Oh, dikira duda, dikira tukang paket, JNT. Gara-gara apa kan? Saya kan jual beli kan, jual beli gitar tuh. Kalau pulang kerja kan saya bawa paketan gitar tuh. Dikiranya tukang paket, saya tukang paket. Kenapa bilang kan orangnya dulu? Iya sih. Saya dikira tukang paket, terus
samping ini bilang dulu saya tukang apa itu? Yang tukang sampai diberhentiin, ingat nggak? Kamu udah di sini kan? Udah di sini. Saya hujan-hujan capek pulang kerja ya, diberhenti. Bang, paket saya udah sama abang nggak? Saya buka helm, astagfirullahaladzim. Orang tetangga mana? Kira tukang paket. Iya, aku tuh nggak tahu itu. Aku udah itu sih, orangnya juga ketawa. Dia cerita sama aku, bilang gini, Mama Bikis, maaf banget, Om kira Om Iwan tuh kemarin tukang paket. Kan dia baru di sini, jadi dia belum paham. Ya lucu juga sih. Dan istilahnya kalau emang saya nakal di sini, kayak duit kamu kan selama kamu kerja di sana kan saya yang pegang kan. Iya. Jelas kan? Iya, jadi begini. Jadi uang aku tuh dulu gajiannya tuh selalu aku kasih ke suami aku. Jadi kan jadi biaya hidupnya anak aku itu ditanggung suami aku, karena suami aku kan ada gaji lah ya. Dia kerja juga, ada gaji bulanan. Jadi kebutuhan anak, kebutuhan istilahnya rumah apa itu emang suami yang menuhin. Jadi gaji aku itu full, istilahnya aku simpen di rekening suami. Jadi istilahnya aku tuh paling cuma megang untuk kebutuhan aku selama sebulan. Apa sih di sana kan udah disediain sama majikan. Jadi mungkin beda-beda ya. Orang kan ada yang kerja di sana istilahnya sebulan itu harus untuk mencukupi keluarga di rumah, ngasih anaknya makanya banyak yang nggak berhasil tuh ya karena itu sampai di sana istilahnya sampai bertahun-tahun. Satu tuh bukan karena betah, tapi karena kebutuhan sih kayaknya. Ya mungkin ya betah juga ada sih. Ya kembali lagi karena kebutuhan itu tadi. Mungkin pas mau pulang tabungannya nggak ada kayak gitu, jadi nambah lagi jadi kayak gitu. Kalau aku kan dulu udah 3 tahun itu sebenarnya aku pengen loh ya kesana lagi. Ya udah sama saya kesana. Benar. Aku tuh sampai kamu kesana saya ikut kesana. Aku suka mimpi tau ya balik selama lagi. 3 tahun nih buset, pikiran saya ini, istri saya di sana jauh dari keluarga, jauh dari pandangan saya. Dia mau jalan sama siapa saya nggak tahu juga. Emang selama peduli. 3 tahun. Bener peduli. Pikiran. Ya emang saya di sana juga nggak mikirin ya. Coba ingat kan kalau kita ribut coba susah diselesaiin, cuma sebenarnya kita tuh sepele ya. Berantem tuh gara-gara karena cuma pokoknya sepele ya kita tuh. Hal sepele tuh bisa jadi besar kalau namanya kita nggak deket itu tadi ya. Tapi kan tetap aja kan. Itu yang bikin berat itu tadi ketika kita berantem nih. Benar, apalagi musuh perempuan ya kayak kamu ini. Udah susah benar kalau nggak langsung dipegang lehernya. Cuman kalau setan sampai ya begitulah. Ya karena perempuan itu ingin dimengerti, kadang ingin dimengerti kan ketika ditanya apa masalahnya nggak tahu lah. Ya karena mungkin karena udah sakit hati ya. Jadi kan ya saya ini juga bingung masalahnya di mana gitu loh. Jangan kan saya di sini tuh lurus-lurus aja kerja. Ya mana tahu belok juga nggak tahu saya. Istilahnya kan misal kamu ada omongan dari orang lain, suamimu kayak gini kamu marah boleh. Ya kan saya kan nggak tahu dari orang lain, mana tetanggaku nggak ada yang kenal. Ya kali aja orang dari mana gitu ngasih tahu suamimu gini. Tapi kan kadang marah tuh kayak nggak jelas, jadi kayak saya pihak lelaki ini ya. Tersakiti gitu. Enggak. Jadi buruk sangka gitu loh istilahnya. Istriku kenapa? Apa ada orang lain? Ada orang ketiga gitu loh. Ya enggak lah. Bukan hanya jangan kan yang ditanya ini cuma nggak tahu lah. Padahal di posisi kamu ini sebenarnya lagi capek segala macam. Iya pasti capek, tapi dicurigain, udah capek dicurigain. Kan di sana itu benar-benar mental kita itu diuji banget, kesabaran diuji, pokoknya segalanya diuji. Terus di sini harus menuntut, suami harus menuntut seperti ini. Kita juga di sana itu bukan robot loh. Kita butuh kayak mana ya? Kita tuh pengen disemangatin, pengen dimengerti juga. Mungkin kalau dari lakinya nggak gimana istilahnya masih tetap istilahnya perhatian, masih pengertian sama istri. Mungkin istrinya juga pasti nggak bakal nyari yang lain gitu. Ya tapi kan istilahnya sama-sama capek lah istilahnya, yang di rumah capek kerja. Tapi kan capeknya di sana, kalau di Indonesia kan istilahnya pulang kerja udah istirahat bebas ya. Kalau di sana bener-bener 24 jam loh ya.
kita ngadepin orang itu, pokoknya gimana ya? Ya gitulah namanya kita PRT ya, kita harus benar-benar tebel telinga. Pokoknya mau diomongin kayak apa kita harus jangan dimasukin ke hati gitu. Ya udah, ngobrolannya kayaknya udah lama. Kita Nggak kerasa ya? Besok kita lanjut lagi ya. kalau rame ya. Oke, Iya. kita lambaikan kamera. Terima kasih yang sudah nonton cerita yang apa ya? Cerita yang nggak jelas sebenarnya ya, tapi ya. Tapi ya jelas sih. Iya sih. Pokoknya ini benar-benar kenyataan, Iya, benar. bukan ngarang cerita. Jadi buat kalian semua yang lagi berjuang demi keluarga, tetap semangat. Yang lagi LDR. Yang lagi LDR terutama. Jadi ingat tujuan utama kalian ke sana itu apa. Dan kalian harus ingat di rumah itu banyak sekali yang menanti kalian. Jadi anak terutama, kita harus ingat anak yang pasti ya. Mudah-mudahan kalian di sana selalu sehat, dilindungi dan pulang dengan selamat. Tabungannya banyak. Amin, amin, amin. Amin. Tetap semangat pahlawan Devisa. Semangat.